Salam, Horas, berjua-jua, jua-jua, Yahoo, rahayu-rahayu, salam keselamatan. Sekarang kita lanjutkan menafsirkan Yesaya 61 ayat 1 sampai 9 yang menjadi evangelium pada tanggal 15 Juni tahun 2025 yang kita sebut juga sebagai Minggu Trinitas. Dan untuk itu kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, berikan waktu pada kami untuk merenungkan firman-Mu yang menjadi evangelium di dalam kebaktian minggu di jemaat-Mu pada tanggal 15 Juni tahun 2025 ini. Dan kiranya firman ini dapat kami hayati dan juga apa yang Kau ingini dapat kami amalkan dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kabulkan doa kami. Amin. Mari kita baca Yesaya 61 ayat 1 sampai 9. Bagian dari 11 ayat pasal ini yang diberi judul Kabar Selamat kepada Sion. Kita baca Yesaya 61 ayat 1 sampai 9. Roh Tuhan Allah ada padaku, Roh Adonai Yahweh alai. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin Tuhan, pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi engkau akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Demikian firman yang sampai kepada kita, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan mengamalkan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tahun 535 atau 538 sudah keluar edik
Raja Kores yang mengizinkan bangsa-bangsa yang dibuang dari Babel oleh Raja Babel dulu bisa pulang ke negeri masing-masing. Itu merupakan politik yang dijalankan oleh Raja Kores agar tidak ada pemberontakan. Karena apa? Semua suku-suku bangsa yang terbuang itu termasuk Israel sangat bersuka cita, ya, bisa kembali ke tanah air mereka. Rindu untuk tanah air itu dapat terpenuhi. Tentu saja ada privilege, keistimewaan kepada umat Israel. Karena apa? Karena Raja Kores sendiri merasa tertolong atas kehadiran Daniel dan pejabat-pejabat yang ada di sekitar kerajaan waktu itu, yang membantu masuknya kerajaan Persia itu menguasai Babel, dan Babel menyerah tanpa pertumpahan darah. Kemudian Raja Kores memberikan keistimewaan kepada bangsa Israel bahwa mereka pulang ke negerinya, dan Kores bersedia membantu untuk mendirikan bait suci yang ada di Yerusalem yang sudah diratakan oleh Nebukadnezar pada tahun 597 itu. Dan juga akan membantu pembelanjaan mereka. Dan bangsa Israel pulang di atas tuntunan si Ezra yang ahli Taurat, Imam Yonatan sebagai imam di tengah mereka, dan Zerubabel bin Shealtiel menjadi bupati, pemimpin pemerintahan di kalangan mereka. Mereka kembali ke Yerusalem dan dapat membangun atas bantuan dana dari Raja Kores, dan selesai dibangun pada tahun 515, sehingga genaplah pembuangan bangsa Israel yang dikatakan oleh Yeremia itu selama 70 tahun, yakni pada tahun 597 sampai 515 diruntuhkannya bait suci dan kembali dibangunkannya bait suci. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tahun 515 merupakan hari besar yang bagi umat Israel dalam menahbiskan bait suci yang baru selesai dibangun itu, dan juga sekaligus penegakan pekerja-pekerja di pemerintahan bangsa Israel, walaupun mereka hanya sekedar kabupaten bukan kerajaan, dan juga terutama keimaman di bait suci yang telah selesai dibangun, dan juga pendidikan bagi bangsa itu mengenai hukum Taurat Musa. Oleh karena itu pentahbisan bait suci itu juga disempatkan sebagai pengukuhan imam, ya, pengukuhan imam di bait suci Yerusalem. Dan untuk pengukuhan imam itulah murid Yesaya di bukunya Yesaya jilid 3 ini pasal 61 menyuguhkan suatu bacaan bagi imam yang akan memberikan sambutan setelah dia selesai ditahbiskan. Dan inilah sebagai pengukuhannya sebagai imam besar bagi bangsa Israel. Saya katakan ini bukan pesalmen pengukuhan Zerubabel, karena orang Israel tidak bisa mengukuhkan seorang raja pada waktu itu, tetapi mereka sangat yakin bahwa bangsa Israel di bawah kedudukan kerajaan imam atau pemerintahan pemimpin imam, mereka akan bisa membangun negerinya. Sehingga dapatlah kita ketahui betapa pentingnya apa yang dituliskan oleh Yesaya jilid 3 pasal 61 ini bagi perayaan dan bagi umat Israel seterusnya. Luar biasa ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Imam itu dapat mengatakan roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena dia telah mengurapi aku. Imam Yonatan memang diurapilah pada saat itu menjadi imam untuk bangsa Yehuda yang kembali dari pembuangan itu. Dan
Pengurapan dengan minyak itu disertai dengan pengurapan dengan roh Tuhan. Sehingga jadi dikatakan roh Adonai Yahweh ada padaku. Itulah materai wibawa seorang imam di kalangan umat Tuhan. Tanpa itu dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi pengurapan itu ditindaklanjuti dengan pengutusan agar dia bekerja bersama rakyat yang mengikuti Tuhan Jehovah itu, melakukan pembangunan rohani dan pembangunan fisik di negeri yang mereka sudah sangat rindukan itu, dan sekarang mereka bisa mengolahnya, membangunnya dengan baik. Imam ini bersama Jerobeam, Shealtiel, dan Esra, pemimpin bangsa itu, ditugaskan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Kita tahu sukacita kembalinya mereka dari pembuangan Babel atas izin kerajaan Persia, bukan dengan sendirinya menghapuskan segala sengsara. Justru sengsara yang baru datang demi kerajaan Tuhan dan demi penegakan pemerintahan Yehuda yang telah dianugerahkan Tuhan. Mereka harus bekerja agar orang-orang sengsara punya harapan, yakni kabar baik bahwa kehidupan mereka akan lebih baik. Dan mereka harus bekerja merawat orang-orang yang remuk hati. Mereka menjadi psikiater yang menghibur mereka untuk meyakinkan mereka atas nama Tuhan dan atas nama iman mereka punya masa depan, sehingga mereka tidak perlu remuk hati, karena remuk hati akan membuat keputusasaan dan ketidakgairahan membangun bangsa dan negara maupun keluarga masing-masing. Tugas kerohanian ini sangat luar biasa harus ditunaikan oleh orang yang diurapi Tuhan, ya, bersama-sama dengan semua aparatur keagamaan, aparatur kekabupatenan, aparatur kenegaraan di tengah-tengah bangsa Israel tersebut. Dan juga selama ini ada memang yang terpenjara mereka, baik di Persia, baik di mana-mana, tetapi mereka dibebaskanlah itu semua, ya. Jadi orang-orang yang terkurung di Babilonia dibebaskan dan tidak lagi dikurung atau dipenjarakan di tanah Israel, agar mereka bisa sama-sama membangun tanah negeri mereka yang sudah mereka rindukan itu. Dan tentu saja orang-orang yang terpenjara itu oleh karena kejahatannya harus bertobat dan tidak mengulangi kejahatan-kejahatan itu lagi. Yang paling indah adalah mereka menganggap tahun kembalinya mereka dari pembuangan itu sebagai tahun Jubel, tahun rahmat Tuhan, di mana Tuhan sudah menghapus segala dosa nenek moyang mereka dan juga dosa-dosa bangsa itu yang dilakukannya selama dalam pembuangan maupun setelah tiba di dalam negeri. Dan tahun rahmat Tuhan itu sama seperti tahun Jubel akan dirayakan, tahun pentahbisan Bait Allah itu menjadi tahun Jubel bagi mereka. Mereka akan bersenda gurau dan bersukacita oleh karena keindahan hidup, dan Tuhan telah menganugerahkan begitu banyak rahmat-Nya, seperti dikatakan dalam Perjanjian Lama apabila terjadi tahun Jubel, hutang piutang dihapuskan dan semua mereka memulai hidup baru dari model yang ada. Kalau satu keluarga masih mempunyai modal nol dan tidak ada hutang lagi karena sudah dihapus, mereka pasti dibantu untuk membangun keluarganya agar kemiskinan terhapus dari kalangan umat Tuhan. Itulah yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tentu saja orang-orang yang dirahmati di dalam tahun rahmat Tuhan akan dituntut menunjukkan kesetiaannya mengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tetapi tahun rahmat Tuhan itu juga sekaligus menjadi hari pembalasan Tuhan, ya.
hari pembalasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Kalau dosa sudah diampuni, kejahatan sudah diampuni, diharapkan tidak diulangi lagi. Tuhan akan membalas semua kejahatan bapak-bapak kepada anak-anaknya sampai keturunan keempat apabila memang mengkhianati dan melakukan kejahatan dan tidak mematuhi hukum-hukum Taurat. Itu menjadi kendali bagi bangsa Israel agar mereka setia beragama, setia beriman, dan juga setia bersama-sama membangun negeri mereka. Sekarang setelah tahun rahmat Tuhan ini dianugerahkan oleh Tuhan, tidak ada alasan lagi bagi bangsa Israel untuk bersedih, ya, untuk berkabung. Semua perkabungan ditinggalkanlah itu. Kekasih-kekasih, bagian keluarga yang telah meninggal, dipercayakanlah itu ke tangan Tuhan. Dan mereka tidak perlu bersedih oleh karena itu. Keadaan ekonomi yang buruk harus bangkit dari sana untuk memperbaikinya sehingga perkabungan tidak lagi ada di antara umat Israel. Juga tugas mereka tahun rahmat Tuhan ini adalah kesempatan mengaruniakan kepada bangsa Israel perhiasan kepala sebagai ganti abu. Memang adat bangsa Israel kalau mereka berkabung, mereka menaruh abu tanah, ya, ke kepala mereka agar dunia tahu bahwa mereka berkabung. Mereka tahu bahwa manusia kembali kepada debu tanah. Dan kalau orang berkabung menaruh abu tanah ke kepalanya, itu berarti sebagai kesaksian bahwa saya ibarat abu tanah sekarang, tidak ada berarti lagi. Lalu tahun rahmat Tuhan mengganti abu tanah itu dengan perhiasan kepala, ya, perhiasan kepala yang biasanya digunakan dalam pesta-pesta rakyat untuk bersuka cita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selain daripada itu, di tahun rahmat Tuhan itu, kain kabung itu akan diganti dengan minyak untuk pesta. Jadi bukan hanya diurapi, tapi minyak yang harum dicurahkan kepada kepala masing-masing, sehingga tidak ada yang bau, yang jijik, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama saudaranya sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, minyak zaitun, minyak wangi harus terus diusahakan, karena itu sangat perlu untuk ibadah penyataan bahwa umat itu bersuka cita di hadapan Tuhan. Juga semangat yang pudar akan dihapus, dan cara terbaik yang menghapusnya adalah menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian. Ya, jadi kalau semangat pudar, bernyanyilah. Apalagi nyanyian-nyanyian ini banyak semangat untuk maju Laskar Kristus misalnya, ya. Sehingga dengan semangat membangun kehidupan ini, mengerjakan sawah-sawah, tidak perlu lemas. Semangat terus bahwa Tuhan akan memberkati pekerjaan-pekerjaan, proyek-proyek yang baik, dan mereka akan menuai hasilnya nanti dengan penuh sukacita. Tahun rahmat Tuhan itu mengakibatkan ada sebutan bagus kepada bangsa Israel. yakni bangsa Israel dipandang sebagai pohon terbentin kebenaran. Memang pohon terbentin adalah pohon yang sangat kuat dan tahan hidup lama dalam segala musim. Karena kebenaranlah itu bagi mereka. Dan bangsa Israel yang telah lolos dari pembuangan itulah menjadi pohon terbentin kebenaran, bukan pohon terbentin koruptor, bukan pohon terbentin penuh hoax, bukan. Semua berjalan dengan kebenaran, terutama kebenaran Tuhan. Dan oleh karena itulah, makanya bangsa Israel disebut tanaman Tuhan. Kalau tanaman Tuhan pasti membuahkan buah-buah yang dikaruniakan oleh Tuhan. Jadi kalau memang ada roh melindungi orang, maka buah roh akan muncul dari orang itu. Itu tandanya tanaman Tuhan, disertai dengan roh Tuhan. Coba sebutkan buah roh yang 9 itulah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu baca Galatia 5 ya.
Semuanya itu harus menunjukkan keagungan Tuhan. Tentu saja seperti Tuhan Yesus telah melakukan tugasnya dengan sangat baik, sehingga seluruh dunia mengaku Yesus itu Tuhan demi keagungan Allah Bapa. Bangsa Israel yang dipenuhi dengan rahmat, diberkati dengan rahmat Tuhan itu akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi, ya. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Memang setelah selesai pembangunan Bait Allah, semua bergiat untuk membangun rumah-rumah, memperbarui yang telah rusak, dan juga berencana untuk membangun tembok Yerusalem. Dan pemerintahan Persia masih bersedia sewaktu Darius memerintah membantu pembangunan tembok Yerusalem. Walaupun datang orang Samaria mengganggu, tapi mereka terus bersungguh-sungguh membangun reruntuhan itu agar kejayaan Israel dapat pulih kembali. Mereka selalu membayangkan kejayaan Israel di zaman Daud, dan demikianlah mereka cita-citakan agar semua reruntuhan itu kembali pulih dan segar demi keagungan Tuhan, ya. Dan sekarang kota Yerusalem menjadi sangat ramai, tidak lagi sunyi, dan tidak lagi orang bercibir dan meludahinya, ya. Mereka membangun ekonomi sehingga orang-orang luar mencari kerja bagi mereka, dan pekerjaan yang paling utama adalah gembala kambing domba. Selain mengusahakan ladang-ladang menjadi kebun pertanian, usaha yang berikut adalah memelihara kambing domba sebanyak mungkin, lembu sapi sebanyak mungkin, agar ada mereka persembahkan kepada Tuhan, dan juga untuk mereka nikmati sebagai tanda keadilan dan kemakmuran bangsa Yehuda itu sendiri. Dan kemudian orang asing akan bekerja sebagai petani dan tukang kebun anggur bangsa Israel. Tentu saja bangsa yang dirahmati Tuhan akan menerima bangsa asing menjadi tenaga kerjanya. Tidak ubahnya seperti bangsa Israel yang sekarang. Mereka mengimpor tenaga kerja dari seluruh dunia untuk bekerja di pertanian-pertanian mereka, ya. Dan mereka sangat makmur. Dulu orang Indonesia banyak bekerja di Israel, sekarang digantikan oleh orang-orang Thailand, karena orang Thailand lebih jujur dari orang Indonesia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bukan hanya soal dunia ini yang harus dipikirkan, tetapi juga soal keagamaan, kepatuhan kepada Tuhan, bukan hanya di kalangan orang-orang Israel, tetapi juga di seluruh dunia, di sekitar negara mereka, ya. Sehingga Imam Jonathan harus bisa berbuat sebagai imam Tuhan dan pelayan Allah, bukan hanya bagi bangsa Yehuda, Israel, tetapi juga bagi bangsa-bangsa asing yang bergabung dengan mereka. Dan karena sejahtera rohani dan sejahtera jasmani, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sejahtera dalam pembangunan fisik negara, sejahtera dalam pembangunan kerohanian, mereka akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa, ya, dan bisa bermegah dengan harta-harta benda yang dihantar oleh bangsa-bangsa ke tengah-tengah bangsa Israel waktu itu. Memang pergaulan antar bangsa menjadi sumber pendapatan negara yang sangat memakmurkan. Tetapi negara yang bisa bergaul dengan bangsa yang lain adalah negara yang produktif, yang punya ekspor yang dapat dibutuhkan oleh negara lain, dan negara lain akan mengirim apa yang dibutuhkan oleh suatu bangsa itu. Demikianlah Israel setelah keluar dari pembuangan. Mereka membangun ekonomi mereka dan bisa mengekspor yang baik-baik ke luar negeri dan mengimpor yang mereka butuhkan di dalam negeri, sehingga keadilan kemakmuran antar bangsa bisa terjadi. Demikian juga kita di kampung-kampung kita. Kalau kampung kita itu serba minus, tidak punya produksi, kita akan semakin sekarat, ya. Tetapi kalau kampung kita berproduksi bahan-bahan yang bisa digunakan oleh kampung-kampung lain, kita bisa menjualnya ke sana dan kita bisa membeli barang-barang yang diproduksi di kampung-kampung lain untuk kebutuhan kita di kampung kita. Seharusnya demikianlah kalau memang setia beragama, setia mengikut Yesus Kristus, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Bangsa Israel telah dipermalukan 2 kali lipat sewaktu mereka dibuang ke Babel. Ya,
Mereka diludahi dan diludahi dan dikutuk oleh bangsa-bangsa. Tetapi oleh belas kasihan dan kasih karunia Tuhan dan rahmat Tuhan yang mereka terima sekarang, mereka mendapat upah 2 kali lipat dari apa yang mereka derita. Karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kakek moyang mereka dan dosa-dosa mereka, sehingga mereka bisa berkenan kembali ke tanah air. Dan di tanah air mereka akan mendapat warisan 2 kali lipat di negeri mereka itu. Apa itu? Kemerdekaan, yaitu kesejahteraan, pembangunan ekonomi, pembangunan rohani. Itulah yang berlipat-lipat mereka nikmati di negeri mereka, bukan rencana untuk memberontak kepada kerajaan Persia. Mereka tidak menjadi keberatan sebagai satu kabupaten di dalam kerajaan Persia, tetapi mereka yang perlu adalah makmur, sejahtera, adil, dan juga mendapat kesempatan yang baik dalam segala lini kehidupan mereka. Itulah yang kita cita-citakan di Indonesia itu. Makanya kita masih sabar tidak memberontak, walaupun belum semua kita menikmati. Ada kawan yang memberontak di negeri, di provinsi sana itu, karena mereka mengharap-harap dari luar negeri ada tangan yang membantu mereka. Padahal sudah ternyata di Timur-Timur, setelah Timur-Timur merdeka, mereka dihisap habis dan dibiarkan terlantar, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita himbau semua orang-orang yang merasa belum puas untuk kemerdekaan Indonesia ini dan pembangunan yang terjadi dalamnya, untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan bersama-sama membangun Indonesia. Dan itulah upah 2 kali lipat yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita, kepada bangsa kita, seperti Tuhan memberikannya kepada bangsa Israel. Dan Tuhan memang sangat mencintai hukum, ya, membenci perampasan dan kecurangan. Negara kita, negara Israel waktu itu adalah negara hukum Tuhan. Ya, mereka harus menjalankan hukum Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kita di Indonesia sebagai Rechtsstaat harus menjalankan hukum-hukum itu, hukum-hukum nasional itu, karena itulah menjadi hukum Tuhan yang berlaku kepada kita. Dan kita sangat membenci, seperti Tuhan sangat membenci perampasan dan kecurangan. Oleh karena itu, kiranya lapisan-lapisan masyarakat jangan membangun kekuatan-kekuatan untuk merampas temannya masyarakat yang lain. Makanya di negara ini, baik di Israel waktu dihapus premanisme, ya, semua organisasi masyarakat, kumpulan-kumpulan bekerja untuk kemakmuran bangsa, bukan untuk memeras temannya sebangsa. Itulah yang harus kita berjuangkan juga. Indonesia masih keranjingan melakukan kecurangan, belum takut mengadakan korupsi, masih alep-alepan dengan bahkan KPK juga korupsi semua, Jaksa Agung juga korupsi, sehingga mereka mengatakan mari hidup di dalam korupsi, makmur dalam korupsi, padahal kami rakyat jelas semakin tertindas dan sakit. Dan yakinlah kalau nanti kami rakyat Jakarta ini yang selalu ditindas memberontak, tidak ada yang bisa membendung, menghabisi kalian semua yang menjadi pejabat-pejabat yang merampas harta rakyat dan yang merampok semua apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Bapak Ibu Saudara, hati-hatilah, jangan sampai rakyat dikecewakan. Kamu disuruh Tuhan untuk membela rakyat, memakmurkan rakyat, dan kita berterima kasih atas tekad yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita. Dan kiranya semua lapisan masyarakat mendukung tekad kita itu. Sangat disayangkan, ya, sekarang ini bahwa pemerintah bersama DPR belum berhasil menetapkan undang-undang pemiskinan koruptor atau perampasan aset para koruptor dan penghukum matian para koruptor, sehingga perampasan dapat dihapus dari negara ini, bangsa ibu saudaraku yang terkasih. Apabila bangsa Israel telah berhasil dalam pembangunan ekonominya dan pembangunan keimanannya, Tuhan akan memberikan gajinya atau upahnya tepat-tepat. Ya, kalau memang perusahaan tumpul, bagaimana memberikan gaji yang tepat, waktu yang tepat dan gaji yang tepat. Makanya pengusaha-pengusaha Israel, ya, melalui kibuts mereka selalu berusaha bersama pekerja-pekerja di sana untuk menentukan besarnya gaji sesuai dengan keuntungan
kibuts yang sudah diusahakan bersama oleh pekerja dan pemilik kibuts, pengurus-pengurus kibuts, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan dengan kemakmuran itu, Tuhan akan mengadakan perjanjian yang abadi dengan bangsa Israel. Tuhan telah memberikan perjanjian abadi kepada kita dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Mari kita abdikan diri kita dalam perjanjian abadi tersebut. Keturunan kita seperti bangsa Israel dan cucu kita dan suku-suku bangsa yang beraneka ragam di Indonesia, kita harapkan bisa seperti bangsa Israel itu, ya, diakui sebagai keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya kita hindari keturunan kita menjadi keturunan yang dikutuki dan dilaknat oleh Tuhan oleh karena dosa-dosa kita. Sehingga kita harus berjuang keras dengan kejujuran, keadilan, kemakmuran, dan kesetiaan kita bernegara, berbangsa, dan bertuhan menurut agama kita masing-masing. Keturunan-keturunan kita yang hidup dalam damai sejahtera dan penuh kasih satu sama lain akan disebut Tuhan rakyat Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua karena kepada pemimpin kita telah diurapi dengan urapan suci dari Tuhan, dan roh Allah dicurahkan kepada mereka semua. Sehingga kita diutus bersama mereka untuk membangun bangsa ini demi keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan dan kedamaian di dalam negeri dan juga bersama-sama di luar negeri. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Berkatilah itu menjadi kekuatan baru bagi kami dalam mengikut Engkau. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus. Amin. Kami ajak Bapak Ibu untuk mensubscribe dan juga mendukung siaran atau pelayanan ini. Amin.